Para sahabat sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan proses mengakses AWS Educate. Setelah Anda mendapatkan email, kemudian verifikasi, Anda akan mendapatkan tautan untuk mengakses ke sebuah sistem yang disebut dengan Vocarium. Vocarium ini adalah sebuah provider yang menyediakan konsol AWS Educate dengan kredit tertentu. Yang kita coba lihat kreditnya. Ini dia. Di dalam platform Vocarium ini Anda akan mendapatkan status dari AWS account Anda. Di akun yang saya gunakan ini saya mendapatkan kredit $100. Pemanfaatan kredit ini akan Anda gunakan untuk mengakses sistem-sistem yang dia berbayar. Artinya ada sistem yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Artinya yang tidak berbayar itu disebut dengan free tier nanti di dalam AWS Console. Kredit yang ada di dalam halaman ini dia akan terpotong ketika kita menggunakan layanan-layanan yang non-free tier. Sehingga nantinya Anda perlu mengingat dalam pembelajaran kuliah teknologi ini Anda mesti menggunakan akun yang mana. Nanti lebih detail akan kita praktikkan ketika kita mulai masuk di dalam pembuatan virtual machine di dalam EC2. Nah, kita bisa memilih ya. Nantinya kita akan bisa memilih apakah menggunakan free tier atau yang berbayar. Yang kalau kita menggunakan berbayar akan ada hitungan-hitungan khusus nantinya Anda dapat cek di AWS yang nantinya akan memotong dari angka kredit ini. Nah, untuk mengakses konsol, ada satu tombol di sini yang Anda dapat tekan dia, AWS Console. Silahkan itu diklik. Kemudian kita akan dibawa masuk ke halaman AWS Management Console, di mana di halaman ini Anda akan mendapatkan halaman seperti halnya halaman yang diperoleh atau digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia ketika dia akan mengakses AWS Console. Di sini Anda akan mendapatkan banyak services, ada EC2 untuk compute. Kalau Anda membutuhkan virtual machine gunakan ini, RDS, ini adalah layanan database dari AWS, kemudian S3, ini adalah layanan untuk penyimpanan file, kemudian ada IAM, ada image builder, dan lain sebagainya. Di dalam video kali ini kita akan masuk ke EC2. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah virtual machine yang nantinya akan kita manfaatkan untuk kerja kita. Kita akan nantinya memanfaatkan ini untuk membangun database, kita akan memanfaatkan ini untuk membangun web server dan lain sebagainya. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kita bisa klik EC2. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah halaman di mana kita akan bisa melihat status dari layanan EC2 dari akun kita. Apakah ada virtual machine yang sedang berjalan? Di sini 0, artinya belum ada. Apakah kemudian ada alamat IP yang aktif? Apakah kemudian ada snapshot yang aktif? Apakah ada key pair yang aktif dan lain sebagainya? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan membuat satu virtual machine yang ini prinsipnya seperti halnya ketika Anda akan membuat sebuah virtual machine di dalam platform desktop misalnya. Ya, Anda mengenal ada VMware, Anda mengenal ada VirtualBox dan lain sebagainya. Prinsipnya sama, hanya kemudian di dalam AWS Console ini, virtual machine Anda dibuat bukan di komputer Anda, tetapi di cloud milik AWS. Untuk membuatnya, Anda dapat klik launch instance ini, tetapi sebelum ke sana saya akan mengajak Anda untuk masuk ke running instances. Kita coba lihat di konsol ini belum ada mesin sama sekali yang berjalan. Ya. Anda melihat yang ada di sini.
Kemudian Anda melihat tombol-tombol yang ada di atas, ini digunakan untuk kontrol dan manajemen. Untuk membuat virtual mesin, Anda dapat klik Launch Instances di sini. Klik ya. Kemudian kita akan memilih sistem operasi apa yang akan kita gunakan. Ada banyak tipe sistem operasi di sini. Ada Amazon Linux, ada Red Hat Linux, ada SUSE Linux, ada Windows dan lain sebagainya. Termasuk yang akan kita gunakan hari ini adalah Ubuntu, ya. Yang di sini Anda akan bisa melihat status dari masing-masing layanan. Ada layanan yang dia memiliki band hitam bertuliskan free tier eligible. Artinya kalau Anda menggunakan layanan dengan band hitam free tier eligible, ketika Anda menggunakan ini tidak akan memotong kredit Anda. Ini yang menarik dari AWS. Tapi pada bagian yang tidak memiliki band hitam, artinya dia hanya tersedia pada platform yang berbayar. Nah, ini macam-macam sistem operasi yang tinggal Anda select, kemudian nanti di custom sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya akan masuk ke salah satu saja. Di sini saya akan mulai dengan Ubuntu Server 20.04 LTS. Saya akan masuk di sini ya. 20.04 LTS. Saya pilih 64 bit, Anda bisa baca detailnya dia. Jadi ini semacam image yang tinggal Anda pilih, kemudian Anda custom sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, tipe dari virtual machine perlu Anda spesifikasikan. Anda perlu cek dia menggunakan ukuran mesin yang seperti apa. Nah, di dalam AWS ada spesifikasi-spesifikasi yang didefinisikan dalam family. Anda bisa melihat di sini ada T2, ada T3, kemudian ada T3A, dan seterusnya sampai ukuran yang besar-besar sekali, virtual CPU-nya 36, kemudian memorinya 60, luar biasa, tergantung kebutuhan Anda. Nah, mesin-mesin yang dia memiliki band hitam, tadi saya cerita, artinya dia free tier eligible, saya sarankan untuk latihan kali ini menggunakan free tier saja. Silahkan pilih nomor 2, T2 Micro Free Tier Eligible. Dia menggunakan virtual CPU 1 buah, memorinya 1 GB. Nah, di sini Anda bisa cek dia. T2 instances provide a baseline level of CPU performance. Artinya, untuk belajar proses bisnis pengelolaan sistem operasi Linux, di sini sudah lebih dari cukup, kecuali jika Anda menghendaki sistem Linux Anda buat agar kemudian memiliki performa yang spesifik. Ceritanya akan berbeda. Kemudian Anda bisa cek nantinya ke konfigurasi-konfigurasi yang berikutnya, misalnya tentang detailnya dia menggunakan network mana gitu ya. Di sini dikenal yang disebut dengan VPC, ya, jadi network virtual yang kemudian sudah di-set di awal untuk kebutuhan yang general atau umum. Kita sementara menggunakan yang general dulu, VPC default yang ada di sana. Nanti akan ada video insya Allah yang akan khusus membahas mengenai networking yang ada pada AWS. Kemudian public IP saya pakai yang auto setting, artinya enable, dia dapat diakses nanti dari lokasi kita. Kemudian setting yang lain relatively dapat kita tinggalkan default seperti itu. Kemudian storage-nya kita cek secara default dia menggunakan general purpose SSD. IOPS-nya sesuai dengan angka yang ada di situ, ukurannya sesuai dengan yang ada di sini. Anda dapat tingkatkan dia kalau Anda mau. Kita lihat ada batasan nggak? At least 4 gig nggak ada masalah. Kita tingkatkan ke 10 saja. Harusnya sudah lebih dari cukup. Kemudian mengenai tag, Anda dapat berikan kode dia misalnya Linux Ubuntu 20.04 LTS misalnya trial 1 begitu ya. Trial 1 sorry, ini harusnya ada di bagian kanan. Ini identitas mesin.
identitas mesinnya saya isi itu. Oke, ini optional, Anda nggak perlu isi kalau Anda tidak menginginkan, ini nggak ada masalah. Kemudian security group ini baru Anda gunakan jika nanti Anda membutuhkan dia untuk memiliki role tertentu, aturan-aturan tertentu, misalnya dia hanya bisa diakses dari IP tertentu, misalnya dia diizinkan akses ke cloud tertentu, misalnya nanti definisinya ada pada security group. Leave it seperti itu, nggak ada masalah. Kemudian kita review, cek semuanya seharusnya sesuai dengan skenario kita, kemudian launch. Nah, di dalam proses yang berikutnya ketika kita launch mesin, kita akan diminta untuk mendefinisikan key pair. Key pair itu adalah key yang nanti akan kita gunakan ketika kita melakukan remote access ke mesin ini. Jadi langkah kerja yang harus Anda gunakan adalah Anda membuat new key pair, kecuali Anda sudah membuat key pair sebelumnya. Saya berikan di sini misalnya Ubuntu 20.04 LTS Ari Sujarwo misalnya. Kemudian saya download dan saya simpan di storage saya, nanti Anda dapat melakukan hal yang sama, kemudian gunakan nanti key pair itu ketika Anda akan melakukan remote access misalnya menggunakan SSH. Oke, saya download dia, kemudian saya simpan di local storage saya, kemudian saya launch. Ya. Oke. Ada beberapa opsi di dalam nanti Anda mengakses mesin. Opsi pertama Anda menggunakan konsol yang disediakan di dalam browser. Opsi yang kedua Anda menggunakan aplikasi. Misalnya kalau di Mac Anda akan punya terminal yang dia bisa digunakan untuk mengakses sebuah mesin Linux menggunakan protokol SSH. Atau kemudian kalau Anda menggunakan Windows, Anda akan bisa mengaksesnya menggunakan PuTTY, misalnya salah satu contohnya. Nah, untuk membuat mesin di EC2 hanya butuh kurang dari 5 menit untuk sampai kemudian mesin menyala. Diinformasikan di sini mesin no launching, Anda bisa lihat statusnya di situ. Kita bisa klik ini view instances. Kemudian kita akan mendapati mesin kita sudah ada di sana. Tinggal kita tunggu install state-nya dia sudah running. Secepat itu. Nah, terkadang ada satu experience yang barangkali Anda akan mendapati dia masih proses. Tinggal ditunggu saja sekitar 5-10 menit harusnya sudah oke semua. Status check initializing ya. Oke, nggak ada masalah itu. Instance ID-nya kita coba cek. Anda akan bisa melihat ini sudah running. Compute optimizer-nya Anda bisa skip itu, nggak ada masalah karena kita pakai yang AWS Educate. Anda bisa melihat Ubuntu Linux launch time-nya kelihatan di situ. Key pair-nya menggunakan ini yang kita sudah buat tadi. Artinya orang lain tidak akan bisa mengakses mesin ini remotely melalui SSH kecuali dia menggunakan key pair ini. Oke, detail security networking Anda bisa lihat security-nya itu, security group-nya, kemudian networking-nya Anda akan bisa melihat alamat IP-nya, kemudian public IP versi 4-nya, DNS-nya dan lain sebagainya. Storage-nya Anda bisa lihat. Yep. Yang kemudian dengan details ini Anda dapat manfaatkan dia untuk kebutuhan Anda, termasuk Anda dapat melihat bagaimana status dari mesin Anda di dalam monitoring ini. Nah, untuk connect ke mesin dengan SSH seperti halnya kalau Anda mengakses konsol di VirtualBox atau di VMware, Anda di AWS dapat klik connect. Kemudian Anda akan mendapatkan 3 opsi, either menggunakan instance connect menggunakan browser, ini yang akan kita coba pada hari ini, atau kemudian Anda menggunakan SSH. SSH ini yang kemudian
Anda bisa memanfaatkan terminal di Mac atau kemudian menggunakan putih dengan key yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk kepentingan kita hari ini, kita akan masuk ke Instance Connect. Kemudian kita akan buka, ini public IP address-nya, username-nya default-nya dia Ubuntu, saya klik connect. Kemudian saya akan mendapatkan layar konsol dari Linux yang tadi kita buat di Ubuntu versi 20.04 LTS. Kita tunggu beberapa waktu, harusnya nggak lama. Kemudian nanti kita akan bisa mendapatkan mesin kita, insya Allah ya. Oke, sambil menanti kita bisa sedikit eksplorasi tentang beberapa hal. Ini adalah EC2 yang artinya kemudian Anda akan mendapatkan akses untuk membuat virtual machine di dalamnya, yang virtual machine itu dapat Anda fungsikan untuk bermacam kebutuhan Anda. Anda bisa membuat database di sana, Anda bisa membuat web server di sana, Anda bisa mengoperasikan dia sesuka Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang tentunya kemudian karena dia berbasis Linux, tadi kita memilih Ubuntu 20.04 LTS ya, yang kemudian dari situ kita dapat manfaatkan dia untuk berbagai macam layanan tentunya. Nah, berbagai macam layanan tadi yang biasanya orang biasa manfaatkan untuk misalnya database atau server apa segala macam gitu ya. Di dalam AWS beberapa layanan tadi difasilitasi, contoh misalnya pada RDS. Kita tidak perlu lagi membuat database secara manual di dalam Linux kita, tetapi kita bisa memanfaatkan infrastruktur database yang dimiliki oleh AWS ya, melalui layanan RDS-nya. Nanti kita di video yang berikutnya harapannya nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut mengenai RDS ya, insya Allah. Kita coba cek Linux kita. Seharusnya sudah running ya. Kita coba cek. Oke, bukan karena ini, don't worry. Status sudah running, nggak ada masalah. Yep. Kita coba cek, recheck. Seharusnya bisa muncul nanti di sini. Ya. Coba reload deh. Kita akan coba akses dia dari SSH ya. Kita coba ya. Kita coba dari SSH. Ada komen di sini yang Anda bisa copy, tetapi kemudian untuk mengeksekusinya Anda mesti berada di dalam direktori yang sama dengan lokasi tempat Anda menyimpan keypair tadi. Kita akan coba cek keypair yang saya sudah download. Kita akan coba cek sambil menunggu tadi yang konsolnya biar beres dulu kali ya. Oke. Keypairnya saya siapkan agar mudah. Saya letakkan di satu direktori. Saya akan ganti share screen saya ke terminal. Konsol dari Mac yang saya gunakan. Cek sekali lagi tampaknya belum muncul. Ya, saya stop share screen-nya. Kemudian
Saya masuk ke terminal. Saya akan share terminalnya. Nah, oke, seharusnya terlihat di sisi Anda ya. Di dalam folder aktif ini, saya punya satu file Keeper yang saya akan gunakan tadi. Kemudian dari komen yang sudah disediakan di AWS tadi, ketika kita klik tombol connect, Anda bisa tuliskan dia di sana, ya. Ubuntu 20.04 LTS Ari Sujarwo, dicek sekali lagi, jangan sampai filenya salah, karena ini berkait dengan key. Jadi kalau dia file name-nya invalid, ya pasti akan invalid. Oke, kita akan tunggu. Oke, jawab yes. Yap, saya sudah berhasil connect ke mesin Ubuntu yang tadi sudah kita buat. Kebetulan tadi di konsol browser nggak berhasil muncul ya, tetapi di sini kita akan bisa muncul. Kemudian saya bisa operasikan dia. Anda akan punya root access di sini yang Anda akan bisa melakukan apt-get misalnya, ya, apt-get untuk melakukan instalasi misalnya MariaDB atau kemudian apa misalnya Apache dan aplikasi yang lain. Oke, lebih detail nanti mengenai database kita akan simak di video saya yang berikutnya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.